temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Shalom adik-adik. Ya, sungguh luar biasa untuk hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Ya, Tante ya. Iya, hari ini yang melayani adalah tante-tante sekolah minggu dari GKPA Resort Batam. Salam kenal adik-adik. Iya, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tante harap adik-adik sekolah minggu di rumah sudah siap, sudah berpakaian rapi, mempersiapkan diri dan hatinya untuk datang memuji Tuhan. Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri karena kita masih ibadah dari rumah. Kita angkat lagu pujian di rumah saja. Adik-adik boleh ikutin gerakannya ya. Aku main di rumah. Aku main di rumah. Belajar juga di rumah. Makan tidur memuji Tuhan juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kita sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta. Walau di mana, di rumah saja. Sekali lagi kita angkat pujian ini, bersukacita. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Belajar juga di rumah. Makan tidur memuji Tuhan juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kita sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta. Walau di rumah saja. Ya, Tuhan tetap beserta kita walaupun kita belajar beribadah di rumah. Tante undang semuanya untuk duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam 1 minggu ini. Kita boleh sehat, kita boleh semangat melakukan aktivitas kita. Kita angkat lagu pujian kita untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
guar ni di bata ama, do guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do guar ni tondi parbadian nama no palangit do tanuon. Amin. Nadinggan do Tuhani, ditolong ia do bangsunia taram mat hasusaan, dijaga hunia do halak namar sihohot tusia. Haleluya, mat tangiang ma kita. Ale Tuhan di bata pargogo nasuhatu dosa, nasangap jana nabadia, di alhodo akan naginjang maroha, harani hami pangido tuho, sejaga mahami, aco ulang jukat kami, ulang gijang rohan nami, togu-togu marohan nami hite-hite tondimi, aco uduk, seret, bulus jana burcurohan nami di adopan ni halak sudena, karani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tonani debata dihita di bagasan minggu tasadarion, tapi kema jolo, nabar jolo, audu Tuhan Jehovah debatamu, unang mat debata na leban ko di balikku. Napaduahon unang manggana-ganay sa maniru penada tola, bo penadi ginjang ni langit, bo penadi turun ni tanuon, nada jadi sombaungmu sudenai. Napatuluhon ulang dokon guam ni Tuhan debatamu, muda suada dalanna, dibain diuhum debatado halak naman dokon guam nia, muda suada dalanna. Napau patro ingok mahari sabat anso di parbadiai ho hari i ono mari malolomu namat karejo barang ahap bebaenomu, tapi ari papi Tuhan ima ari sabat ni Tuhan debatamu nada jadi homat karejo dina sadari bope anakmu, bope borumu, bope naposomu alak lahi, bope naposomu dadeboru, bope pahap-pahanammu, bope halak namat dagang di utama, dibain di bagasan onum hari do di tepa di bata, langit doho tanu, doho laut do isina sudena, asa maradia maya diari papitohoni, harani di pasu-pasu asa di perbadiai debatama ari sabati, napalimahon aku patundoho dinatorasmu acololo ko mangolu di tano na dilehin ni Tuhan debatamu diho napaunokon ulak ko mamunu jolma papi Tuhan unak ko markarosuat palapat ko unak ko manakko pasambilat ko unak ko margabus mangalo donganmu pasap puluhan ulang ipol rohamu di bagas ni dongamu, ulang ipol rohamu di dadaboru ni dongamu, bope dina posona alak lai, bope dina posona dadaboru, bope di lombuna, bope di hajaranna, bope di barang dia kohasni dongamu. Horas adik-adik sekolah minggu. Horas. Iya. Persaya hami bahasona adik-adik sekolah minggu masih marjok ni roha depe. Iya sanari giok mahir pramuse mur marlas ni roha marjok ni roha mamuji Tuhan. Tapi pait peso marende hita tabege majo tema ni parminggu tadi bahasa sadarion. Molo di bahasa aku
bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, supaya engkau beroleh berpengertian. Amin. Shalom, terima kasih. Shalom Tante, shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya John Ivando Bertua Rambe. Ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dalam Amsal 4 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih Tante, salam sehat. Iya, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini. Tante percaya adik-adik sudah mempersiapkan dirinya. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami sebagai anak sekolah minggu untuk boleh duduk dengan baik, mendengarkan cerita Alkitab melalui guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPA. Iya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Silahkan dibuka Alkitabnya. Kita buka dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama ya adik-adik. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Demikian pembacaan firman Tuhan ya adik-adik. Baik adik-adik, tema kita pada ibadah online hari ini adalah menjadi berkat. Ayo kita sebutin bersama-sama ya adik-adik. Tema kita di minggu ini adalah menjadi berkat. Iya, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ke 5. Nah, untuk cerita lengkapnya adik-adik bisa baca sampai ayat 14 ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar dari cerita Alkitab. Dan nantinya anak sekolah minggu GKPA diajak untuk menjadi berkat di keluarga, di masyarakat, bahkan di gereja kita ya adik-adik. Hari ini kita akan mau belajar seorang tokoh Alkitab. Nah, pada zaman dahulu adik-adik, ada seorang pahlawan panglima tentara dari kerajaan Aram. Namanya Naaman. Siapa namanya adik-adik? Naaman. Ingat ya, Naaman itu seorang panglima tentara dari kerajaan Aram. Nah, suatu hari adik-adik, panglima ini atau Naaman menderita sakit loh adik-adik. Ada yang tahu tidak dia sakit apa? Ya benar, dia sakit kusta adik-adik. Adik-adik pernah lihat orang sakit kusta? Nah, sakit kusta itu bagaimana sih tante? Nah, sakit kusta itu adalah sakit luka-luka besar ada di seluruh tubuhnya seperti ini adik-adik, sampai di kakinya, di tangannya, bahkan di wajahnya. Aduh, ngeri sekali ya adik-adik. Nah, ini dia, coba lihat. Ini merah-merah, luka-luka ini akan menjadi luka-luka yang besar. Adik-adik coba bayangkan, seorang panglima tentara terkena sakit kusta.
Nah, adik-adik, karena Naaman sakit kusta, maka istri dari Naaman ini bingung. Aduh, bagaimana ya cara untuk menyembuhkan suaminya? Nah, adik-adik, ternyata ada seorang anak perempuan yang menjadi pelayan di keluarga Naaman atau di rumah Naaman. Dia punya rencana loh adik-adik. Anak perempuan ini punya rencana. Walaupun dia anak kecil, walaupun dia sebagai pelayan, dia punya informasi. Apa itu informasinya? Nah, dia tahu adik-adik bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Dan anak perempuan ini memberitahu informasinya itu ke istri Naaman. Nah, karena sudah mengetahui informasi itu bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman, maka yang terjadi apa adik-adik? Iya, yang terjadi Naaman, ini dia Naaman yang kena sakit kusta itu loh. Nah, karena dia panglima, dia ajak semua prajuritnya, pasukannya untuk pergi ke Samaria untuk menemui nabi. Kira-kira ada tahu tidak nabi apa yang akan ditemuinya? Wah, adik-adik sudah ada yang tahu ya. Nabi Elisa. Lalu tante, kenapa mereka membawa perak, emas, dan pakaian? Karena itu yang akan mereka persembahkan ketika Naaman nanti sudah menjadi sembuh. Nah, mereka ini pergi adik-adik pakai kuda tentara tersebut. Ya, setelah sampai di tujuan, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ternyata adik-adik Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Malah Nabi Elisa menyuruh pelayannya, ini dia adik-adik pelayannya, untuk menemui Naaman. Jadi bukan Nabi Elisa yang menemui Naaman, tetapi Nabi Elisa sudah memberitahukan apa yang harus dilakukan Naaman supaya dia sembuh. Apa yang harus dia lakukan adik-adik? Ini dia. Nah, pelayannya katakan, "Hai Naaman, kalau kamu ingin sembuh, maka kamu harus mandi di sungai Yordan ya. Dan kamu harus mandi sebanyak 7 kali. Maka kamu sembuh." Pesan itu adik-adik, pesan dari Nabi Elisa. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ini dia. Naaman marah adik-adik. Kenapa dia marah yuk? Karena Nabi Elisa tak mau bertemu dengan dia. Malah Nabi Elisa menyuruh pelayannya. Masa seorang panglima besar tidak mau ditemui oleh seorang Nabi Elisa? Karena dia marah, maka dia mandinya tidak ke sungai yang dianjurkan adik-adik. Dia malah mandi ke sungai yang kotor. Padahal tadi disuruh untuk mandi di sungai apa adik-adik? Iya, di sungai Yordan. Ini yang ada dia malah mandi di sungai yang kotor. Coba bayangkan, aduh, sudah sakit kusta, mandi di tempat kotor ya, makin sakit ya kan? Nah, tetapi karena melihat Naaman tidak pergi ke sungai Yordan, nah prajuritnya datang adik-adik. Prajuritnya memohon malah
untuk Naaman mentaati perintah Nabi Elisa. Mungkin dia memohon, Tuhan, ayolah taati perintah Nabi Elisa, walaupun yang menyampaikan pelayannya, agar Tuhan menjadi sembuh. Nah, sungguh baik pelayannya ini ya adik-adik, prajuritnya ini mau memohon supaya Naaman mau mentaati perintahnya. Nah, karena prajuritnya sudah memohon, maka Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Nah, dia pergi nih bergegas ke sungai Yordan. Seperti yang diperintahkan, dia harus mandi sebanyak 7 kali. Ya. Nah, dia mandi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5, 6, 7. Apa yang terjadi adik-adik? Wow, Naaman menjadi sembuh adik-adik. Nah, penyakit kusta yang ada di badan Naaman menjadi sembuh. Itu dia ceritanya tentang Nabi Naaman. Tentang Naaman ya adik-adik. Tentang Naaman yang disembuhkan. Nah, kita kembali ke tema kita lagi ya adik-adik. Menjadi berkat. Kira-kira dari cerita itu siapa ya yang menjadi berkat ya? Nah, siapa adik-adik? Wih, benar. Iya, pelayan, anak kecil pelayan yang di rumah Naaman. Menjadi berkat karena apa? Dia hanya memberikan informasi tentang Nabi yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman, atau yang mempunyai rahasia supaya Naaman sembuh. Nah, dia bisa menjadi berkat walaupun dia seorang pelayan dan seorang anak perempuan yang masih kecil. Nah, siapa lagi adik-adik? Nah, pelayan Nabi Elisa, dia bisa menjadi berkat karena dia mau juga menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Kira-kira ketika dia hanya memberikan berita bohong, Naaman sembuh atau tidak? Tidak kan adik-adik? Tetapi dia berkata sesuai dengan perintah Nabi Elisa. Nah, yang ketiga, siapa adik-adik? Prajurit dari Naaman. Kenapa ya dia bisa jadi berkat? Nah, dia mau memohon supaya panglimanya mau menaati apa yang dikatakan Nabi Elisa. Nah, kira-kira ketika prajuritnya tidak memohon juga, atau dia tidak merasa kasihan, bisa jadi adik-adik, biarkan sajalah tentara itu, panglimaku sakit, bisa jadi. Tapi tidak, dia menolong panglimanya dengan memohon, ayolah panglima, taatilah. Dengan cara seperti itu saja dia sudah menjadi berkat. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang sudah diberkati Tuhan dan menjadi berkat selagi masih ada kesempatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana anak sekolah minggu GKPA bisa menjadi berkat ya? Ayo, bagaimana? Pada mikir ya? Mungkin ada yang berpikir, aku kan masih kecil tante. Atau, aku kan gak punya uang tante. Jadi bagaimana aku jadi berkat? Kasih orang uang, aku kan tak punya uang, belum bekerja. Nah, atau kan sekarang masih COVID tante. Jadi gak bisa ketemu sama teman, gak bisa membantu dia ketika dia kesusahan, gak bisa menolong dia. Kayak mana ya? Jadi bagaimana ya? Yuk, kayak mana ya kira-kira? Nah,
kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri ya adik-adik. Nah, Tante berikan hanya 3 contoh kecil bagaimana adik-adik sekolah minggu GKPA bisa menjadi berkat. Yang pertama ini, sayang kepada adik atau kakak. Nih, ini ada gambar kakak adik dari GKPA Resort Batam loh adik-adik. Ini kakak Nadine, ini adik Cio. Nah, mereka ini nampak saling menyayangi adik-adik, saling merangkul. Nah, setiap hari Minggu Tante lihat video sekolah minggu online-nya. Sangat sukacita tantenya. Jadi, dengan kita sayang kepada adik bisa jadi berkat ya Tante. Bisa adik-adik. Ayo, mulai dari sekarang sayang kepada adik atau kakak ya. Ayo kita katakan sama-sama. Sayang kepada adik atau kakak. Ingat ya adik-adik. Nah, yang kedua bagaimana? Ada orang. Ini yang bagaimana nih? Iya, yang mengejek, berkata. Nah, cara kita untuk menjadi berkat harus mengatakan perkataan yang positif. Tidak mengejek teman. Harus saling kompak sama teman-temannya di sekolah. Nanti kalau sekolah ya adik-adik, tidak mengejek, tidak membuli. Dengan kita memperkatakan hal yang positif, kita sudah menjadi berkat. Nah, ini juga adik-adik, ini adalah anak sekolah minggu GKPA Resort Batam bernama Kela. Nah, dia ini kompak ini adik-adik sama teman-temannya untuk mengikuti kegiatan memainkan pianika. Dia kompak, dia tidak mengejek teman-temannya tetapi menyayangi teman-temannya. Pasti dia berkata positif sama teman-temannya sehingga dia pun ditemani oleh teman-temannya ya adik-adik. Ayo kita sama-sama ucapkan perkataan yang positif atau tidak mengejek teman. Nah, yang ketiga, mau berbagi dengan teman. Iya, ini dia adik-adik, mau berbagi dengan teman. Ini juga anak sekolah minggu GKPA dua-duanya ya adik-adik. Dia mau membagikan mainannya sama temannya. Ketika adik-adik mau berbagi mainan dengan teman-teman, nah itu juga sudah menjadi berkat ya. Jadi selama masih ada kesempatan, ayo, siapa yang ingin menjadi berkat? Ayo angkat tangannya. Dua-dua siapa yang mau menjadi berkat? Yang mau menjadi berkat? Bagus ya adik-adik. Maka menjadi berkat di keluarga, di masyarakat, di tengah-tengah gereja, apapun keadaannya, walaupun kecil harus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi berkat. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami dan kami benar-benar menjadi anak yang membawa berkat di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ya, sebelumnya Tante Guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalannya. Tante berharap adik-adik yang lain juga mengirimkannya ya. Ya, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat yang kedua. Sekali lagi ya,
Efesus 6 ayat kedua. Bunyinya adalah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya adik-adik. Efesus 6 ayat 2. Bunyinya adalah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Shalom. Iya adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Dipersiapkan persembahannya. Ayo dibuat di tangan kanannya, angkat ke atas, sama-sama kita katakan, Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita angkat satu pujian, Yesus idolaku. Rahmahita matangiang titangiang ale amanami nadi banua genjang ale amanami nadi banua genjang pinur badia maguamu rumah harajamu tulus marohamu somun ti banua genjang suni muse di tangan len madihan pangun nami ganuk ari sadario sesama dosa nami somun hamanyesa dosa ni dongan nami nama dosa dihami ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan tapi palua mahami sian pangagoi di bain hodo na puna harajaan dohot hagugur dohot hasangapon salolot ni lolotna. Amin. Di pasu-pasu jana dijaga Tuhan debatama kita, disondakon Tuhan debatama bohina tuhita, jana asima rohana mida kita, diadukun Tuhan debatama bohina tuhita, jana dipasaur ma damena tuton ditabe. Amin. Kami mewakili guru-guru sekolah minggu Pasahaton. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Mama Suma.